Bagaimana sih caranya melamar pekerjaan atau kalian pengen naik posisi? Sebelum gue membahasnya, langkah baiknya kalian tekan tombol subscribe. Gue ucapkan terima kasih banyak. Baca. Di sini gue bakalan ceritain sesuai dengan pengalaman gue saja selama gue kerja di kapal pesiar. Ya, ini adalah salah satu contoh lamaran atau job posting kalau dibilang ya, bukan lamaran ya, job posting di kapal pesiar. Di sini ada posisinya itu adalah spot staff. Yaitu spot staff itu adalah orang-orang yang bekerja di bagian climbing atau bagian yang berhubungan dengan olahraga seperti itulah ya. Dan di sini ada postingannya itu diposting tanggal 18 bulan 2 2022. Setelah itu closingnya bulan 3 bulan Maret tanggal 4 tahun 2022. Jadi cuma dikasih waktu 2 minggu saja. Ini salah satu contoh ya, karena sebelumnya itu gue kan pulang. Yang gue temuin itu job posting ya ini aja. Jadi gue foto-foto buat bikin konten. Dan di sini ada job description. Jadi kalian ngapain aja sih? Di sini sudah diterangkan ya. Kalian bisa membacanya. Nanti kalau gue jelaskan kan terlalu panjang. Dan lagian juga gue nggak ada pengalaman di sini ya di sport staff. Ini adalah salah satu contoh saja. Dan ini kontraknya itu adalah 6 bulan 3 minggu. Wow, tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar. Jadi pas lah ya. Kalau gue kan kontraknya 8 bulan. Lumayan lama, bro. Setelah itu ada requirement qualification. Nah, jadi persyaratannya ya ini banyak banget. Ya, ini adalah salah satu contoh saja. Misalnya nih, Master of Ceremonies, Experience Prefer. Misalnya seperti itu ya. Jadi bahasa Inggris gue tidak terlalu bagus lah ya. Min mani godok apa nah? Kalian bisa baca ya. Kalau kalian pengen baca, kalian pause dulu. Setelah itu kalian baca semuanya. Jadi begitulah persyaratannya ya. Nah, kalau di kapal pesiar itu ya guys, di sini gue ngomong secara pengalaman saja. Kalau di dapur itu ya, kalau di dapur itu gue nggak pernah lihat job posting kayak begini. Bukan nggak pernah, gue pernah lihat terakhir kali di kapal sebelumnya Symphony of the Seas. Jadi lowongannya itu adalah CDP. Selama gue kerja 7 tahun cuma sekali doang gue lihat job posting CDP. Nah, kalau di dapur itu kayak gimana sih cara naiknya? Kalau di dapur itu ya guys, misalnya kalian dari gali utility, tiba-tiba kalian ada passion nih jadi tukang masak. Kalian jangan menunggu postingan, kalian bisa saja langsung menuju ke eksekutif chefnya atau sosepnya lah dulu kalian konsultasi. Misalnya kalian pengen jadi chef, misalnya seperti ya tukang masak, kalian bilang sama sosepnya lah dulu ya. Sosepnya itu ya bawahannya eksekutif chef. Kalian bilang aja dulu misalnya kalian pengen jadi tukang masak, misalnya seperti itu. Nanti kalau si sosepnya itu menyarankan kalian langsung ke office-nya, kalian langsung saja ke eksekutif chef-nya. Kalian langsung di sana, kalian langsung bilang bahwa kalian itu pengen jadi tukang masak ya. Kalau kalian dari gali utility. Nah, misalnya kalau di approve, kalian bisa langsung jadi tukang masak. Tapi catatan ya, harus ada passion, harus kalian suka. Karena sebelumnya tuh ada dari anak dapur ya gali utility pindah ke tukang masak. Tidak berselang lama, kayak temen gue si Harry ya, tidak berselang lama 2 minggu 3 minggu udah nggak kuat, balik lagi ke gali utility. Jadi seperti itu ya untuk caranya kalian pengen pindah pekerjaan kalau misalnya kalian kerja di dapur. Dan kalau di dapur itu ya guys, kalian itu dilihat cara kerjanya. Misalnya nih gue di dapur komi 2. Komi 2 itu adalah posisi yang paling bawah. Misalnya kalian itu pengen naik komi 1. Itu kalau dibilang kalau kalian langsung ke office-nya tuh bisa saja dinaikin atau kalian stay. Jadi kalian itu harus gimana ya kalau gue bilang? Kinerjanya itu harus bagus dulu. Kinerjanya bagus, kalau kalian sudah dilihat bagus baru naik. Tanpa melamar kalian bisa naik jadi komi 1. Jadi begitulah sistemnya di dapur ya. Misalnya kalian kerjanya bagus lagi dan tiba-tiba kalian bagus atau kalian suka misalnya atau pinter nyari muka di depan bos kalian, ya kalian bisa cepet naik jadi CDP ya. Itu yang gue lihat. Kalau kalian pinter kerjanya, kalian pinter ngomongnya sama CDP, cara ngomongnya pinter dan baguslah seperti itu tanpa kesalahan, ya kalian bisa cepat jadi naik CDP ya, bisa saja. Tapi kalau kalian kinerjanya tidak bagus dan kalian itu tidak bisa ngomong misalnya di depan bos, ya kalian sedikit agak susah sih untuk naiknya ya. Itu yang gue rasakan selama gue kerja di dapur, karena sebelumnya tuh gue sempet jadi komi 2 tahun 2 kontrak, belum juga naik ke komi 1, masih komi 2.
Setelah itu kontrak ketiga masih komi 2, sempat gue dipromosikan untuk menjadi komi 1. Sempat cuma 3 bulan saja. Tapi setelah gue pulang dan balik lagi ke kapal, ya sudah balik lagi komi 2. Jadi begitu ya. Jadi perbedaan gaji antara komi 2 ke komi 1 itu sekitaran 100 sampai 200, kurang lebih 100 sampai 200 dolar untuk masalah gajinya ya, perbedaannya. Jadi begitulah untuk sistemnya kalau kalian kerja di dapur. Jadi tanpa melamar, kalian pinter kerjanya, pinter ngomongnya, kalian bisa langsung naik posisi. Kalau bos kalian lihat ya, kalian juga harus pinter-pinter ngomong sama bos. Itu yang gue lihat selama gue kerja di dapur selama 2,5 tahun lah ya. Dan untuk masalah di housekeeping gimana? Nah, housekeeping ini kalau kalian kinerjanya bagus ya kalian pasti tetap gitu-gitu doang. Jadi kalau di housekeeping itu perlu lowongan, perlu job posting kalau kalian pengen pindah dari posisi itu. Misalnya kalian jadi cleaner. Nah, cleaner misalnya kalian sudah 2 tahun. Selama kalian kerja 2 tahun itu misalnya kalian tidak melihat job posting baso ya. Baso itu ya attendant ya, yang ngerjain kamar officer ya, yang ngerjain kamar kapten, yang bersihin gitu maksudnya. Kalau kalian nggak lihat job posting baso, kalian bakalan stuck di cleaner. Jadi seperti itu ya kalau di housekeeping yang gue lihat. Dan persyaratannya tuh yang secara umum yang gue lihat itu ya, kalau kalian pengen melamar pekerjaan itu misalnya di housekeeping ya, itu persyaratannya itu yang pertama itu kalian harus full kontrak dulu. Jadi kalian harus habis dulu kontrak kalian, terus kontrak keduanya baru kalian bisa melamar. Setelah itu mampu berbicara bahasa Inggris. Jadi kalian harus sanggup berbicara bahasa Inggris. Itu yang kedua yang gue lihat. Setelah itu appraisal ya. Jadi kalian itu kan kontrak sebelumnya itu kalian kan dapat appraisal. Appraisal itu ya seperti raport. Jadi laporan nilai kalian selama kalian kerja di kontrak sebelumnya. Biasanya nilai yang paling besar itu 5, yang paling kecil itu 1 biasanya. Jadi kalau appraisal kalian di bawah 3 itu tidak bisa kalian melamar. Jadi nilai appraisal itu kalian itu harus antara 3 sampai 5. Usahakan 4 lah, 4 atau 5, karena mereka itu bakalan menyeleksi. Misalnya banyak orang yang melamar sedangkan nilai appraisal kalian kecil, kalian pasti bakalan jadi buntut karena appraisal kalian kecil. Jadi banyak pertimbangan para bos-bos itu untuk merekrut member-member baru di posisi itu ya. Misalnya kalian appraisal kalian tinggi, misalnya kalian lulus, misalnya kalian sudah lewati semua dan appraisal kalian tinggi, ya kalian pasti bakalan diutamakan. Jadi seperti itu ya. Itu untuk masalah job posting, cara melamar pekerjaan atau cara untuk kalian naik posisi. Nah, ada satu lagi ya guys, kalau perusahaan itu perlu, mereka itu tidak bakalan memperbanyak persyaratan. Seperti gue ya, gue itu dulu kan dari dapur, tiba-tiba di housekeeping itu ada posisi baru, yaitu deck runner, LKE lah bisa dibilang begitu. Ada posisi baru, tiba-tiba gue melamar dan basic gue itu tidak ada di housekeeping. Gue melamar dan akhirnya gue diluluskan karena mereka itu perlu. Nice. Kalau istilah dalam kapal pesiar itulah business need ya. Jadi mereka itu perlu. Karena gue melamar ya gue dilulusin. Karena udah nggak ada pilihan lagi. Mereka itu perlu orang. Akhirnya gue dilulusin dan akhirnya gue di pipeline. Nah selama di pipeline itu kalian itu jangan sampai melanggar aturan yang ada di kapal pesiar. Karena kalau kalian melanggar aturan yang ada di kapal pesiar, itu artinya kalian bakalan dihanguskan pipeline kalian. Itu sangat berisiko sekali kalau kalian mendapatkan pipeline. Dan juga di kapal pesiar ya guys, job posting apa yang sering ada di kapal pesiar? Nah ini perlu banget kalian tahu. Untuk yang paling sering ada itu adalah restoran. Restoran itu sering banget ada. Selama gue kerja di kapal pesiar, restoran itu sering banget ada job postingnya. Untuk masalah housekeeping jarang banget. Jarang banget di housekeeping, apalagi di dapur. Di dapur itu jarang banget gue lihat postingannya, karena di dapur itu ya gue tadi bilang itu sistemnya ya melihat kinerja kalian. Nah kenapa di restoran itu banyak ada job posting? Kenapa alasannya? Kenapa di departemen lain itu misalnya jadi perbandingan aja ya, housekeeping sama restoran. Kenapa dan bar juga ya, bar juga. Kenapa restoran itu lebih sering ada job posting daripada housekeeping sama bar? Ini ya jawabannya yang gue tahu saja. Ini jawaban versi gue ya. Kalau di restoran itu
kalian bayangin, sebelumnya tuh gue sudah pernah review restoran. Kalau di restoran itu ya guys, restoran itu kerjanya tuh setiap hari kejar-kejaran coy. Kejar-kejaran. Apalagi si D itu mereka kerja breakfast, lunch, dinner, khusus yang waiter atau waitress ya. Kalau ya kayaknya seperti itu. Kalau di Pot D itu biasanya kerjanya 2 shift biasanya ya. Kalau di malamnya itu ya biasanya anak restoran itu kerjanya ngeri ya, kayak dikejar anjing coy. Mereka itu kerjanya tuh, gue sempat ceritanya sama orang India bagaimana kinerja atau cara kerjanya anak restoran. Anak restoran itu kalau kalian bayangin itu daya ingatnya tuh harus kuat, dan cara mengatur waktu, mengatur manajemennya itu ya, manajemen ya makanan lah ya. Mereka itu jangan sampai lupa seperti itu ya. Jadi harus ingat ini mesen apa, kalian langsung ke dapurnya. Tiba-tiba kalian lupa salah satu orderan, itu sangat lumayan memakan waktu banget. Itu yang selanjutnya itu bakalan tertunda, misalnya seperti itu ya, bakalan memakan waktu yang lebih lama lagi. Nah, maka dari itu di restoran itu ya banyak yang tidak terlalu lama bertahan, dalam artian tidak sampai tua-tua banget lah, karena di restoran itu ya malamnya tuh setiap hari itu kerjanya kejar-kejaran bro, kejar-kejaran mereka kerja itu. Maka dari itu tidak terlalu banyak yang lama bertahan di dalam restoran. Biasa kalau udah tua nggak kuat ya mereka bakalan resign, biasanya sih seperti itu. Dan maka dari itu sering banget ada lowongan di restoran. Kalau masih muda sih nggak apa-apa, gaskan, karena kalau masih muda itu kan daya ingatnya masih bagus dan tenaganya masih kuat. Kalau di housekeeping, kenapa itu job postingnya tuh lama sekali? Kalau ada kapal baru ada job posting. Nah, alasannya adalah karena di housekeeping itu kejar-kejarannya tuh ketika di boarding day saja. Kerjanya tuh kayak setan lah kalau bisa dibilang begitu ya. Di boarding day saja itu sangat benar-benar harus kalian kuat tenaga. Di boarding day saja ya, di satu hari itu saja kalian kerjanya tuh kejar-kejaran, dan hari selanjutnya tuh ya kalau dibilang sedikit lebih santai dari boarding day. Karena boarding day itu ya kalian harus membuat kamar, dalam artian yang membersihkan semua area kalian, kamar kalian punya 15 kamar ya, kalian harus bersihkan semua itu, pastikan tidak ada yang komplain. Maka dari itu gue bilang kalau di boarding day kerja di housekeeping itu kerjanya itu kayak setan, kejar-kejaran ya. Jadi seperti itu kalau masalah housekeeping. Cukup di satu hari di boarding day itu saja kerjanya itu kejar-kejaran, dan untuk hari selanjutnya ya santai, lebih santai lah daripada boarding day. Maka dari itu banyak yang bertahan di housekeeping sampai ya udah tua juga ada ya, karena mereka itu udah tahu trik cara kerjanya di housekeeping. Jadi seperti itu. Dan bagaimana kalau bar? Bar itu juga jarang banget gue lihat postingannya. Kalau ada kapal baru ada postingan, job posting tentang bar. Bar juga kalau dibilang kerja keras ya tidak terlalu mengangkat barang yang berat-berat. Jadi mereka itu cuma meracik minuman, bersih-bersih, jadi seperti itu. Jadi banyak yang masih bertahan di bar. Kalau masih tua itu ya banyak yang mereka masih bertahan di sana. Yang gue lihat seperti itu. Maka dari itu gue bilang restoran itu ya lebih banyak postingannya daripada di departemen lain. Jadi begitu saja untuk masalah job posting dan bagaimana cara melamarnya ya. Jadi cara melamarnya kalau ada job posting baru kalian bisa melamar. Itu khusus selain di dapur. Kalau di dapur kan kalian kinerjanya dilihat. Itu yang gue tahu ya. Itu yang gue tahu, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.